Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, perkenalkan nama saya Hilman Maulana Sukandar, NPM 6204027. Di sini saya akan menjelaskan tentang Green Supply Chain Management. Baik, di sini ada definisi Green Supply Chain Management. Green Supply Chain Management adalah sebagai proses menggunakan input ramah lingkungan dan mengubah input ini menjadi output yang dapat direklamasi dan digunakan kembali pada akhir siklus hidup mereka, sehingga menciptakan rantai pasokan yang berkelanjutan. Dalam beberapa dekade terakhir ini, pemerintah, organisasi, perusahaan, komunitas, pembuat kebijakan, individu, dan peneliti semakin fokus pada subjek pembangunan berkelanjutan karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim, polusi, pemanasan global, peningkatan emisi greenhouse gas atau bisa disebut GHS yang ditimbulkan akibat aktivitas industri minyak dan gas bumi dalam kurung CO2, CH4, dan N2O. Dan semua masalah ini yang mengancam dunia dan keberadaan ras manusia. Baik, selanjutnya ada aktivitas Green Supply Chain Management. Beberapa fungsi aktivitas-aktivitas dalam Green Supply Chain Management diantaranya, yang pertama, pengadaan hijau atau Green Procurement. Pengadaan hijau berkaitan dengan keadaan lingkungan pembelian yang terdiri dari keterlibatan dalam kegiatan pengurangan pembelian, pemakaian ulang, dan daur ulang bahan pada proses pembelian. Pengadaan hijau adalah salah satu solusi untuk lingkungan dan ekonomi konservatif bisnis dan konsep memperoleh pilihan produk dan jasa yang meminimalkan dampak lingkungan. Yang kedua ada manufaktur hijau atau green manufacturing. Nah, manufaktur hijau merupakan proses produksi yang menggunakan input dengan dampak lingkungan yang rendah, sangat efisien dan menghasilkan sedikit bahkan tidak adanya limbah atau polusi. Manfaat dari penerapan manufaktur hijau yaitu dapat menurunkan biaya bahan baku, keuntungan efisiensi produk, dan meningkatkan citra perusahaan. Yang ketiga ada distribusi hijau atau green distribution. Nah, kegiatan dalam distribusi hijau yaitu kemasan hijau dan logistik hijau. Kemasan hijau meliputi hemat kemasan, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, bekerja sama dengan vendor untuk standarisasi kemasan, meminimalkan penggunaan bahan dan waktu untuk membongkar dan mempromosikan program daur ulang. Yang keempat ada logistik balik atau reverse logistik. Logistik balik merupakan proses mengambil produk dari konsumen akhir untuk tujuan meningkatkan nilai dan pembuangan yang tepat. Kegiatan-kegiatan dalam logistik balik antara lain pengumpulan, gabungan infeksi, atau pemilihan atau penyortiran, pemulihan, retribusi, dan pembuangan. Nah, selanjutnya ada tujuan Green Supply Chain Management. Green Supply Chain Management memperluas konsep keberlanjutan dari perusahaan ke tingkat supply chain dengan menyediakan alat bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing, keberlanjutan, dan tanggung jawab sektor mereka sendiri untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Nah, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan pemangku kepentingan sangat relevan dengan manajemen rantai pasok yang berkelanjutan. Nah, selama beberapa dekade terakhir, sejumlah praktik dan teknologi inovatif telah muncul untuk mencapai otomatisasi, penyederhanaan, pengoptimalan, dan desain ulang proses Green Supply Chain Management. Nah, secara khusus, tujuan Green Supply Chain Management sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan sumber manufaktur, remanufaktur, pergudangan, dan desain jaringan rantai pasokan dan pengolahan limbah. Yang kedua, meningkatkan komunitas dan mencapai koordinasi kerjasama dan integrasi mitra rantai pasokan dan dari rantai pasokan. Yang kelima, pendukung proses pengambilan keputusan di 3 tingkat bisnis, operasional, taktis, dan strategis. Oke, selanjutnya. Ini perusahaan yang menerapkan Green Supply Chain Management, yaitu ada Panasonic. Nah, pada tahun 2017 lalu, Panasonic menciptakan visi lingkungan Panasonic 2050 sebagai visi jangka panjang untuk pengelolaan lingkungan alam yang berkesinambungan dan lestari. Nah, dilansir dari halaman resminya, Panasonic akan bekerja untuk menciptakan dan menggunakan energi lebih efisien demi gaya hidup yang lebih nyaman. Produk elektronik memang dikhawatirkan akan merusak lingkungan alam. Namun perusahaan ini
berusaha untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan dengan penggunaan energi seminim mungkin. Selain itu, mereka juga berusaha untuk mengurangi emisi CO2 yang merupakan salah satu penyebab pemanasan global dengan 4 konsep: menghemat, menciptakan, menyimpan, dan pengelolaan energi pada produk-produknya. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.